Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, kembali lagi di channel YouTube Miss Maya. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 5 mata pelajaran IPA kelas 10 kurikulum Merdeka, yaitu mengenai struktur atom dan keunggulan nanomaterial. Sahabat sains, tahukah kalian BMKG mengungkapkan adanya potensi kandungan logam tanah jarang atau LTJ pada lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. LTJ merupakan salah satu mineral yang jadi perhatian dunia karena dibutuhkan dalam pengembangan kendaraan listrik. Selain itu, LTJ merupakan komoditas mineral berkualitas tinggi yang menjadi bahan baku dalam industri pertanahan sebagai bahan pembuatan peralatan militer, mesin jet, satelit, dan laser. Sahabat sains, di manakah posisi LTJ pada tabel sistem periodik unsur ya? Lalu apa hubungannya dengan nanomaterial? Apa hubungannya dengan struktur atom? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab setelah mempelajari materi pada bab ini. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, kata nano berasal dari bahasa Yunani yang artinya kerdil. Ukurannya adalah 1/1000 juta atau 1/semiliar. Jika dibandingkan terhadap ukuran meter, maka 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Ukuran nano ini digunakan pada rekayasa teknologi sehingga dikenal dengan istilah nanoteknologi. Jadi, area nanoteknologi adalah teknik bagaimana menciptakan mesin-mesin seukuran molekul untuk memanipulasi dan mengontrol sebuah objek. Melalui nanoteknologi, material dapat didesain sedemikian rupa untuk memperoleh sifat dan material yang diinginkan tanpa memboroskan atom-atom yang tidak diperlukan. Ingatlah bahwa salah satu prinsip kimia hijau adalah atom ekonomi. Oleh karena itu, nanoteknologi merupakan salah satu penerapan prinsip kimia hijau untuk tujuan pelestarian lingkungan. Sahabat sains, apa sih pentingnya nanoteknologi? Seperti yang sudah kita bahas bahwa lumpur Lapindo memiliki kandungan LTJ. Penelitian sebelumnya mengungkapkan adanya silika dalam lumpur Lapindo yang telah diproses menggunakan mesin ball mill untuk menghasilkan nanosilika. Silika ukuran nano ini berguna untuk memperkuat bahan bangunan yaitu batako atau batu bata. Nanosilika yang berasal dari lumpur Lapindo dicampur dengan semen masing-masing dengan perbandingan 50%. Pada penggunaannya sebagai bahan bangunan, ternyata hanya dengan komposisi 10% nanosilika dari berat total semen, maka kekuatannya bisa mencapai 2 hingga 3 kali dari desain batu bata atau batako yang dibuat tanpa nanoteknologi. Wah, ternyata adanya nanoteknologi sangat menguntungkan ya sahabat sains. Inilah mengapa nanoteknologi sangat penting bagi kehidupan kita. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai struktur atom. Sahabat sains, nanoteknologi berhubungan dengan rekayasa material di tingkat atom dan molekul. Masih ingatkah kalian apa saja sih bagian-bagian dari atom? Bagian atom merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom. Atom memiliki bagian inti atom yang disebut nukleus sebagai pusat atom. Inti atom ini menentukan massa atom. Inti atom ditempati oleh partikel atom, yaitu proton dan neutron. Adapun partikel atom bermuatan negatif menempati bagian luar nukleus. Nah, kalian bisa memperhatikan tabel berikut ini ya. Sahabat sains, ingat kembali ulasan lambang unsur pada bab 4 bahwa nomor massa menyatakan proton dan neutron, sedangkan nomor atom menyatakan jumlah elektron. Dalam sebuah atom yang netral, jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Atom netral artinya atom tersebut tidak membentuk ion, yaitu tidak melepas atau menangkap elektron pada kulit terluarnya. Perhatikan tabel berikut ini ya. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai konfigurasi elektron. Sahabat sains, di manakah posisi elektron?
elektron berada di luar inti atom. Susunan elektron ini dikenal sebagai konfigurasi elektron. Pada bab ini dibahas singkat dua teori model atom yang mendasari konfigurasi elektron, yaitu teori model atom Niels Bohr dan mekanika kuantum. Persamaan kedua teori ini adalah menjelaskan posisi dan susunan elektron pada suatu lokasi di luar nukleus. Lalu kira-kira apa ya perbedaan dari kedua teori tersebut? Nah, coba kalian cermati tabel berikut ini. Sahabat sains, Bohr dan Bury secara bersamaan mengusulkan aturan konfigurasi elektron pada kulit atom, yaitu yang pertama, elektron menempati kulit atom dimulai dari kulit yang paling dekat dengan nukleus, yaitu kulit K. Aturan yang kedua, jumlah maksimal elektron yang menempati tiap kulit mengikuti aturan 2n2. Dalam hal ini, n adalah nomor kulit. Dan aturan yang ketiga, pada kulit terluar tidak dapat memiliki lebih dari 8 elektron dan kulit terluar sebelumnya tidak dapat memiliki lebih dari 18 elektron. Hal ini akan mengacu pada aturan oktet saat unsur-unsur bergabung membentuk senyawa. Adapun jumlah elektron pada kulit terluar disebut elektron valensi. Nah, perhatikan tabel berikut ini ya. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai jari-jari atom sebagai sifat keperiodikan unsur. Sahabat sains, melalui konfigurasi elektron dari atom suatu unsur, kita juga bisa mengetahui sifat kimia dan fisika yang spesifik pada unsur itu. Hal ini dinamakan sifat keperiodikan unsur. Salah satu sifat keperiodikan unsur yang dibahas pada bab ini adalah jari-jari atom. Bagaimana sih cara menghitung jari-jari atom? Nah, pada gambar berikut terdapat simbol R yaitu jari-jari dan D merupakan diameter. Adapun jari-jari atom dinyatakan dalam satuan astronom. 1A sama dengan 100 pm atau pikometer. 1 pikometer besarnya sama dengan 10-12 meter. Ukuran jari-jari atom berkisar 30-300 pm. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep struktur atom pada bahasa nanomaterial. Sahabat sains, nanomaterial adalah salah satu aplikasi dari nanoteknologi. Sifat material sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel, yaitu atom maupun molekul penyusunnya. Material berukuran nano pada batasan 1 hingga 100 nanometer memiliki sifat antara lain titik lebur, konduktivitas listrik, permeabilitas magnetik, warna, optis, dan reaktivitas kimia yang unik dan berbeda dibandingkan material pada ukuran makroskopik. Sahabat sains, sintetis nanomaterial antara lain dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, top down, yaitu sintesis secara fisika. Pada metode ini, partikel besar dipecah menjadi partikel berukuran nanometer. Yang kedua, bottom up, yaitu proses sintesis nanopartikel secara kimia dengan melibatkan reaksi kimia dari sejumlah material awal sehingga dihasilkan material lain yang berukuran nanometer. Konsep perubahan sifat material pada ukuran nano didasari oleh dua aspek, yaitu yang pertama ukuran material dan yang kedua luas permukaan material. Kita bahas satu persatu yuk. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ukuran material. Sahabat sains, kalian telah mempelajari bahwa salah satu sifat keperiodikan unsur adalah jari-jari atom. Ukuran atom ditentukan oleh jari-jarinya. Semakin pendek jari-jari atom, maka ukuran atom semakin kecil. Material yang merupakan gabungan atom jika direduksi menjadi skala nano dapat menunjukkan sifat yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang ditampilkan pada skala makro. Contohnya antara lain, yang pertama, tembaga adalah zat buram namun bisa menjadi transparan. Yang kedua, platina adalah bahan inert yang berubah menjadi katalis. Yang ketiga, aluminium merupakan bahan yang sulit terbakar, ternyata dapat menjadi mudah terbakar. Yang keempat, emas yang tadinya padatan dapat berubah menjadi cairan pada suhu kamar. Yang kelima, silikon yang bersifat isolator ternyata dapat bersifat konduktor. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai luas permukaan material. Sahabat sains, material berskala nano memiliki luas permukaan yang relatif lebih besar dibandingkan
dengan material non-nano untuk masa yang sama. Hal ini dapat dijelaskan dari teori tumbukan yang akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 11 nanti. Nah, teori ini menyatakan bahwa semakin kecil ukuran material, maka menyebabkan jumlah sisi aktif material untuk bereaksi secara kimia menjadi bertambah. Pertambahan jumlah sisi aktif ini merujuk pada makin luasnya permukaan sisi aktif partikel. Material menjadi lebih reaktif secara kimiawi ketimbang material non-nano. Sahabat sains, gambar tersebut merupakan ilustrasi gambar mengenai luas permukaan material. Kita ilustrasikan bongkahan gula dan serbuk gula. Bulatan hijau diilustrasikan sebagai serbuk gula, sedangkan bulatan merah adalah sebagai zat lain yang keduanya saling bereaksi. Pada serbuk gula memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bongkahan gula, sehingga pada serbuk gula jumlah sisi aktif material untuk bereaksi menjadi bertambah. Bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwa bulatan merah pada serbuk gula lebih banyak dibandingkan dengan bulatan merah pada bongkahan gula. Artinya, semakin kecil material, maka akan semakin banyak pula jumlah sisi aktif untuk bereaksi dengan zat lain. Dalam rangka mensintesis atom demi atom, maka harus terjadi tumbukan antar partikel untuk menghasilkan reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia harus terjadi pada sisi aktif. Oleh karenanya, makin luas permukaan partikel akan memberi peluang terjadinya reaksi kimia karena bertambahnya sisi aktif. Sahabat sains, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa ukuran partikel memegang peranan penting pada sifat material. Saat material dibuat berukuran sangat kecil hingga mendekati ukuran atom atau molekul yang menyusunnya, maka yang kita dapatkan adalah sifat asli yang spesifik dari atom atau molekul tersebut. Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita pada bab ini. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Miss Maya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta share ke teman-teman kalian. Semangat belajar sahabat sains. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.